Pengen lulus kuliah tepat waktu, tapi sholatnya telat terus, tahajud telat, ya nggak, ngaji telat, utamakan Allah, nanti Allah akan mengurus urusan kita. Beneran hadirin. Coba Bu, Ibu, kalau telat makan jadi masalah tidak? Telat tidur jadi masalah tidak? Kalau ibu dipanggil suami telat terus jadi masalah tidak? Masalah tidak? Makan obat telat sembuh tidak? Bayar utang telat jadi masalah tidak? Nah, masalah terbesarnya sholatnya telat terus. Orang yang sholatnya telat terus kufur nikmat, karena Allah memberi kesempatan tapi kita jarang memenuhinya. Tuh, jadi gimana nih sekarang? Ayo sekarang gini ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi nggak usah banyak keinginan, syukur saja. Berai mata dibuka, gimana? Doanya apa? Allahumma barik lana. Cuma sahur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah, dinikmati betul. Ya Allah, saya masih bisa melihat, saya masih hidup, dinikmati dari bangun tuh. Nafas, alhamdulillah, paru-paru saya masih normal, bisa napas. Bangun, alhamdulillah, saya bisa bangun. Berapa banyak yang tidak bisa bangun? Gerakan tubuh, stretching sedikit, ya Allah, nikmat, ya alhamdulillah. Peregangan, kucing juga bangun tidur melakukan peregangan, stretching, ya, itu dari stretch kucing. Mungkin. Kemudian pegang tempat tidur, ya Allah, saya tidur di tempat tidur yang empuk, ada selimut, ya Rob. Berapa banyak orang yang tidak punya selimut. Itu di kasur aja kita bisa nangis tuh hadirin. Banyak orang yang tidurnya di tenda, di lantai, di emperan. Kita tidur pas lihat atap, Allahu Akbar, ini tempat berteduh. Sambil ngelipet selimut tuh, sambil ya Allah, terima kasih Engkau beri saya selimut. Itu benar-benar hati tuh syukur ada selimut, ada kasur. Bangun, ya Allah, alhamdulillah masih bisa mendengar, ya kan? Ya Allah, Allahu Akbar, saya masih bisa mendengar suara azan. Itu syukur luar biasa tuh. Mau jalan ke kamar mandi, alhamdulillah, dekat. Gimana kalau 200 meter? Gimana kalau harus ke selokan? Berapa banyak yang tidak punya toilet, betul? Yang harus ke sungai, padahal ini jam 2 malam. Oh, horor itu. Di toilet ada pintunya. Berapa banyak toilet yang tidak ada pintunya? Tidak tenang, benar. Pas dikunci, alhamdulillah ada kuncinya. Sudah nyobain ke toilet yang gak ada kuncinya? Sengsara. Itu posisi jadi gak strategis kakinya. Lihat toilet ada lubangnya, coba gak ada lubangnya, pening. Ada air, nikmat itu. Gak ada air, sengsara di toilet itu. Ke toilet aja sudah bergudang karunia. Belum lagi kalau ada sikat gigi, ada odolnya. Oh, itu sudah nikmat yang sangat besar. Pas ada cermin, lihat wajah, masih ada wajahnya, ya. Hadirin, episode bangun aja udah aduh bisa bergerak, alhamdulillah. Itu aja udah fokus, dan Allah tahu pikiran kita tuh terus memuji Allah. Afdhalud doa alhamdulillah. Doa yang paling afdol itu adalah alhamdulillah. Alhamdulillah kaki masih bisa lurus, masih bisa jalan. Jalan ke toilet,
Maaf ya, saya minta maaf ya, buang angin tuh nikmat hadirin dari Allah. Sepanjang pada waktu dan tempat yang bijaksana ya. Jangan mentang-mentang nikmat kemudian berbagi nikmat di mana saja. Nikmat itu secara kepribadian, bagi orang lain petaka ya. Ini maaf ya, saya bicara ini karena benar-benar buang angin itu bagian dari yang disyukuri. Coba kalau nyoba enggak, yang angin duduk ngulik bek enggak mau keluar itu, udah nongeng, udah diteken, tepuk-tepuk bujur tetap enggak. Ini ada teman Pak, dia minum, ini kisah nyata, minum apa gitu soda, gembung luar biasa, sampai gembung. Beliau cerita, betapa katanya ada doa yang betul-betul penting, doa minta kentut. Akhirnya dibawa ke dokter, kata dokter ini harus segera dioperasi. Ibunya datang nangis-nangis, doa ya. Udah gitu kentut, Allahu Akbar, alhamdulillah. Bayangkan itu hadirin, menceledut seperti itu, ibunya bersyukur. Ini serius. Beneran hadirin. Maaf ya, bisa BAK, BAB itu nikmat dari Allah. Tidak perlu kita sambil alhamdulillah, nggak perlu begitu. Tapi yang di hati itu ya Allah lancar. Dan kalau oleh Allah disumbat menelangsa. Pernah dengar jengkolen yang nggak bisa pipis itu? Waduh, katanya begitu ya. Aduh hadirin, kalau mau syukur mah buka lemari, alhamdulillah. Berapa banyak orang yang tidak punya pakaian, lihat di lemari kita. Jangan komplain, wah ini udah jelek, ini udah tua. Untung ada. Berapa banyak yang tidak punya anduk, tidak punya pakaian dalam, tidak punya pakaian luar. Lihat tuh saudara-saudara kita yang tidak punya kaos, sampai lusuh kaosnya tuh. Lihat di lemari kita, syukur. Jangan komplain saja terus. Ketemu dengan makanan, gimana ngedatangin nasi ke piring kita, rumit. Nasi datang, garam, sambal, masih komplain juga, dasar kufur nikmat. Ini enggak enak. Rasulullah tuh tidak pernah berkata buruk tentang makanan, karena tahu Allah yang menyediakan. Kalau suka dimakan, tidak suka ditinggalkan tanpa dicela. Tiba-tiba anak yang kecil bikin berantakan, syukuri itu anak bisa bergerak. Dan kalau berbaring terus mah nggak berantakan memang, tapi anaknya berbaring. Nggak lama ini ada yang punya anak suka ngeberantakin, nggak usah dimarah-marah, ada udah gede mah nggak akan ngeberantakin. Ya, lama-lama anak membesar, nanti pergi dari rumah. Itu episodenya begitu. Tinggal rapihin saja dengan baik, kasih contoh untuk anak bertanggung jawab. Syukuri ada yang ngeberantakin. Dan kalau nggak ada siapa-siapa di rumah, berapa banyak orang tua yang ngarep-ngarep ada anak di rumahnya. Sekarang anak-anak sudah diadakan oleh Allah, tapi ngeberantakin dimarah, nanti diambil anaknya gimana? Halo? Punya anak rewel-rewel dijitak, tinggal diambil oleh Allah. Nggak ada tuh anak. Allah ngelihat sikap kepada anak seperti apa. Ayo hadirin, jangan capek mikirin yang tidak ada. Kalau sibuk dengan yang ada. Sudah nikah, misalkan ibu punya suami, suami saya tuh nggak cocok dengan harapan. Ibu mau yang gimana? Coba sebutin kan. Mau yang ganteng, soleh gitu, hafal Quran, banyak duit. Justru yang itu kan nggak mau sama ibu. Ya itu kan jadi masalahnya kan bukan yang kita mau, masalahnya dia mau enggak, ya kan? Halo? Nggak boleh mikir yang nggak ada, Bu. Yang ada disyukuri. Habis yang ini mah bawel, udah duitnya. Siapa yang milih? Saya. Ya udah terima. Dah dulu mah nggak kayak gini. Iya, dah ibu juga dulu nggak kayak gitu, ya nggak?
Bu, ibu mau suaminya jadi soleh, syukuri, lihat kebaikannya, jasanya, pengorbanannya. Nggak ada suami sempurna, nggak ada. Ibu menderita tuh karena ibu fokus kepada kekurangan suami. Benar? Sama lelaki juga. Lelaki punya kewajiban ngedidik istrinya, karena lelaki pemimpin keluarga. Syukur, salah satu syukurnya didik. Mau tahu tidak siapa orang yang paling berjasa kepada kita yang harus kita terima kasihi? Manusia. Satu, orang tua yang jadi takdir penciptaan kita. Yang kedua, yang menjadi takdir kita dapat hidayah. Siapa yang jadi jalan kita? Islam. Nah, itu penting. Yang jadi takdir jalan kita kembali ke Allah. Ya ini penting. Karena kan kita Islam dari lahir, tapi tersesat jauh, bergelimang dosa. Nah, siapa yang jadi jalan kita kembali ke jalan Allah, itu orang yang harus sangat kita muliakan. Yang jadi jalan kita bertauhid kepada Allah, saya pernah diuji dengan popularitas, kekayaan berlimpah, penghormatan orang. Ingat kan sampai tahun 2006, 2007 orang menganggapnya sukses. Padahal Allah tahu persis kelakuan saya seperti apa. Jamaah tidak tahu, jamaah cuma nonton TV setengah jam, 1 jam, tahu apa? Betul? Datang bertamu ke sini, duduk sebentar, cuman dipotret lewat, nggak tahu jamaah. Allah tahu siang malam apa yang saya lakukan. Allah tahu apa yang ada dalam pikiran saya. Allah tahu setiap lirikan mata. Allah tahu apa yang ada di hati ini. Orang muji-muji luar biasa. Cilebet. Tiba-tiba sesudah itu heboh dengan jalan yang halal, poligami. Dihina, dicaci, dimaki, dipermalukan, dibully. Demi Allah, saya sangat-sangat bersyukur. Syukur dihina, dicaci, karena itu yang jadi jalan. Nah, pada waktu itulah ada 3 guru, 2 guru agama, 1 guru kehidupan. Tahun 2007 nih. Sehingga bisa sekarang lebih mengenal Allah. Dan lihat keadaan Darut Tauhid sekarang dibanding dulu zaman dunianya terkenal. Tidak ada apa-apanya dulu, cuman topeng aja yang dibesar-besarin. Sekarang masjid lebih bagus. Mudah-mudahan keyakinan juga lebih baik ya. Lihat suasananya kan, ada yang pernah ke sini dulu? Ada? Mana-mana Cung yang dulu pernah ke sini? Ibu tahun berapa dulu ke sini? Coba boleh mikrofonnya, Pak? Bagus, Allah sudah takdirkan, pengen tahu nih. Ibu dulu masih remaja kah waktu ke sini? Udah begini ya dulu ya. Nah, ini pertanyaan yang memojokkan. Hadirin, tidak boleh. Astagfirullah, minta maaf. Bu, silakan Ibu. Tahun berapa ke sini? Tahun 2004, Pak Ustadz. Oh, waktu itu Agim lagi. Iya, betul. Lagi apa? Kenapa Ibu mau datang tahun 2004? Penasaran? Ya nggak apa-apa, karena lihat di TV gitu ya. Karena waktu itu memang lagi sangat terkenal sekali gitu Ya. Ustadz. Terus 2007 heboh. Ya. Ikut ngambek nggak waktu itu? Ikut. Kenapa? Ikut. Wes, yang penting jujur ya. Waktu itu sempat dipotret 2004. Iya, dipotret ya. Masjidnya bagusan mana dulu dengan sekarang, Bu? Bagus sekarang. Itu barokah dihina ya. Suasananya lebih enak mana dulu dengan sekarang, jujur? Enak sekarang. Ya,
Ini ceramahnya enakan mana dulu dengan sekarang? Kan? Yang disampaikan mana yang lebih nyep dulu atau sekarang? Sama, dulu juga enak sih, Dok. Ya dulu enakan, Allah nutupin aja, Bu. Baik, alhamdulillah. Jelas berbeda ya, Bu ya. Ya. Berarti penghinaan itu enggak ada apa-apanya. Yang bahaya tuh kita dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Lihat Ibu sekarang suasana di sini lebih apa? Coba Ibu jelaskan apa yang di hati Ibu melihat dulu dan sekarang. Ibu kan saksi hidup, ya kan? Sebagian sudah meninggal. Nah, itu saksi hidup. Apa yang Ibu terpikir dan terasa? Lebih bagus, lebih nyaman, lebih tertib, lebih semuanya lebih bagus daripada yang dulu. Ya, Ibu kan benar-benar bisa melihat dan merasakannya ya, Bu ya. Betul. Masya Allah. Ya udah gitu aja ya. Jadi salah satu yang harus disyukuri itu apa yang membuat kita bisa kembali ke Allah. Jadi saya benar-benar merasa hutang budi kepada 3 figur utama ini, 2 guru tauhid, 1 guru kehidupan yang membuat bisa berbalik mengenal Allah kembali, bisa berusaha menempuh jalan yang lebih baik dibanding dulu. Tidak ada bahayanya dihina orang tuh, dicaci, dikucilkan, dipermalukan oleh manusia, tidak ada bahayanya. Bahkan itu karunia. Ada yang nanya, marah enggak sama infotainment yang dulu mempermalukan? Enggak, karena dengan begitu saya bisa bermujahadah. Gimana dulu ibu-ibu pada marah, dendam enggak? Enggak, ya enggak ada kerjaan, enggak ada ruginya, Bu. Kan ibu marah ke saya berarti pahala ibu dikasihkan ke saya, ya. Udah, kalau habis pahalanya dosa saya diangkut oleh ibu-ibu. Masa saya marah sama ibu-ibu yang dermawan pahala ini ya? Ibu kesini mau minta pahala lagi enggak kan? Ya kan? Ya. Karena ada yang dari Surabaya ke sini, saya jauh-jauh ke sini mau minta maaf. Salah ibu apa? Pokoknya saya pernah ngomongin di belakang. Enggak apa-apa, Bu, saya enggak sakit hati. Bukan itu masalahnya. Apa, Bu? Kata guru saya, kalau kita ngegibahin orang di akhirat nanti pahala kita dikasihin. Saya digibahin, saya minta pulangin lah pahalanya gitu. Ya gimana mulanginnya, ya udah disita. Terima kasih ya, Bu ya. Terus Ibu kesini sekarang mau ngapain? Jangan-jangan penasaran ya, Bu? Mau mencari ilmu. Tahu berita kesini lagi dari mana? Kan saya jarang ke TV, nggak kayak dulu kan. Pernah ke Jogja, pernah di Masjid Nurul Huda. Oh, ini teh balas dendam. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, begitulah. Perlukah ini waktu zaman dihina-hina gitu, perlukah kita membulak-balik hati ibu-ibu cari muka? Enggak perlu. Karena yang ngebulak-balik hati itu adalah Allah. Kita terus aja tobat ya. Nanti pada waktunya ya didatengin lagi begini ya. Allah juga yang ngatur semua. Dan kita nggak usah merasa gimana, nggak usah, lempeng aja kita mah. Hidup mah cuman satu, nyari-nyari ampunan keridhaan Allah. Gitu. Ibu mau tahu rahasianya nggak? Mau? Ya itu yang diceramahin dari tadi ya, Bu ya. Belajar ikhlas, belajar tobat, belajar syukur, belajar sabar. Jadi di mana-mana teh syukur. Berita dari Afrika, alhamdulillah, bukan menyukuri penderitaan mereka. Alhamdulillah, kita aman, bisa ke masjid, betul tidak? Telah terjadi orang-orang yang murtad. Alhamdulillah kita mah dilindungi Allah, masih bisa seperti ini, betul? Ada orang-orang yang berkata buruk sekali, kasar. Alhamdulillah kita dijaga Allah, tidak ngomong seperti dia. Jadi lihat orang-orang yang berbuat jelek itu, kita diantaranya harus syukur, bukan kita yang jadi penjahatnya. Jelas tidak nih?
Kayak kita dihina orang, kita syukur, bukan kita jadi dia. Gimana kalau kita yang bagian jadi penjahatnya? Kan kalau tidak ditolong Allah, kita bisa jadi penjahat juga nih. Benar? Nih kita sekarang duduk di masjid, ini karunia Allah. Kalau enggak mau kita ke masjid. Makanya jangan meremehkan karunia ini. Oh, nikmat terus nikmat. Lihat suami ya Bu ya. Bu, apalagi kalau suaminya berjuang. Siapakah sih suami terbaik? Suami yang paling ingin menjerumuskan keluarganya ke sorga. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi kalau cuman ngasih uang, ngasih makan, ya itu juga disyukuri, tapi kurang. Orang yang paling berjasa kepada kita syariatnya adalah orang yang paling mati-matian menginginkan kita jadi ahli sorga. Karena nikmat dunia mah ya segitu-gitunya, tapi nikmat yang kekal itu di sorga. Jadi kalau ada orang mengatakan ya, aku cinta padamu, tapi kelakuannya menjurus ke neraka, enggak cinta, nafsu. I love you so much, you are my everything. Terus pacaran, terus berbuat yang Allah tidak suka. Ini kan bukan mencintai, ini menjerumuskan menuju neraka. Betul tidak? Walaupun bawa bunga satu pot gitu, gak ngepek, karena cinta yang asli tidak perlu disebut-sebut. Orang yang benar-benar berbuat agar kita bisa jadi ahli sorga, itulah sebetulnya orang yang sangat berbuat baik kepada kita, siapapun. Kan ada orang yang berjuang agar kita punya uang, agar kita punya gelar, kita punya pangkat, kita punya jabatan, itu baik. Tapi yang terbaik adalah orang yang mati-matian ingin kita ke sorga. Coba siapa yang begitu? Rasulullah SAW. Nah, sesudah itu siapa? Saudara akan lihat. Jadi jangan sampai mengukur kebaikan orang hanya dari duniawi. Itu juga kita terima kasih, baik. Tapi orang yang harus sangat kita syukuri kalau ada. Nih saya dengar nih Bu ya, dari guru saya. Kan gurunya ada mbah dan ada lagi muridnya yang seusia yang juga jadi guru. Beliau mengatakan begini sebelum mbah ini meninggal. AA tahu nggak? Mbah tuh sangat mencintai AA. Ini guru saya. Ini saya kalau ingat ini pasti nangis gitu, nggak bisa nggak. Lebih daripada mencintai dirinya sendiri. Mbah sering sedikit tidur karena ingin mendoakan AA terus. Takut AA tergelincir, takut AA tergoda. Terus mendoakan. Siang malam meminta kepada Allah bertahun-tahun, hadirin. Saking ingin saya selamat gitu. Sedang dikirim pulsa 50.000 aja nggak mau. Jangan. Aduh. Jadi melihat Darut Tauhid sekarang begini, banyak penghafal Quran, banyak orang yang jadi seneng ke Allah, banyak orang yang seneng ngaji. Saya berharap pahalanya mengalir kepada guru-guru saya ini. Beliau sudah wafat sekarang. Nah, inilah orang-orang yang harus kita kenang dengan baik. Selain orang tua yang menjadi jalan kita terlahir di dunia dan rezeki dari Allah, juga orang yang jadi jalan kita bisa menemukan kebenaran, menemukan jalan Allah. Walaupun kita gunung emas, kasihkan. Kita punya gunung emas dan gak akan terbayar. Apalah artinya gunung emas dengan kita menemukan kebenaran? Betul? Itulah hadirin. Kita suka sibuk dengan keinginan, sakit hati, kecewa, akhirnya hilang rasa syukur. Guru ngomong gini sakit hati, padahal guru itu yang berjuang supaya kita selamat. Wah, gak bisa ditambah nikmatnya oleh Allah kalau kufur nikmat. Yang dibaca Ustaz? Ada 2 ayat. Surat An-Nahl surat ke-16 ayat 78 dan surat An-Nisa surat ke-4 ayat 147.
ayat 178. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Ma yaf'alu Allahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Dan Allah lah yang telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Allah memberimu pendengaran, penglihatan dan hati nurani agar kamu bersyukur. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Jadi kalau kita benar-benar ahli syukur, nggak akan disiksa oleh Allah. Jadi kita tersiksa tuh karena kufur nikmat, ya. Makanya harus tahu persis bagaimana ilmu syukur dan bersyukur tiap waktu, karena sangat banyak yang bisa kita syukuri, sangat banyak. Satu lagi Ustaz, udah? Begitulah. Maaf, saya mau bersyukur dulu ya. Coba ya, dari sini tuh udah enak di lidah, kesini tuh nggak usah diurus oleh kita. Kemana dia air Tuhan? Kenapa nggak ngumpul di paru-paru? Klep ini tuh langsung nutup klep, langsung masuk ke saluran menuju pencernaan, diurai di sini tanpa kita tahu mana yang zat-zat baik disedot oleh ginjal. Ginjal tuh ngeluarin racun-racunnya, yang lainnya ditangkap, disebarkan ke seluruh tubuh sampai ke ujung-ujung ini, ke bagian tuh air itu. Nutrisinya, jeruknya dipisah, mana madunya kekuat, jadi sumber kekuatan. Nikmat itu. Coba kalau semuanya diurus oleh kita, aduh, tahu-tahu salah alamat ke kaki, naikin lagi. Gimana kalau kita harus ngurus jantung kita? Kapan tidurnya? Tidur kita lupa ngurus jantung, mati. Jantung berdetak tuh, syukur. Napas, coba kalau nggak bisa ngeluarin, gede kayak balon. Alhamdulillah. Ini yang sering diucapkan, ini semua mengeluarkan karbon dioksida. Saya keperluannya oksigen. Gimana milihnya? Udah mah nggak jelas yang mana mana yang oksigen dan mana karbon dioksida, nggak kelihatan. Terus gimana ini saudara kan nyebrot kepada saya? Nah, ketawa ini apalagi? Itu terjadi persebrotan. Ya. Oh, semua ke sini. Tapi kenapa yang masuk ke sini cuma oksigen? Ini tuh nikmat, hadirin. Kalau semuanya masuk ke sini kelenger, alhamdulillah, benar? Nah, ngangguk itu pun nikmat. Coba kalau nggak bisa berhenti, ketawa pun nikmat, ya kan? Berarti normal, bisa mendengar. Coba kalau orang lucu saudara nggak dengar. Dan yang lebih penting lagi, real time, tepat waktu, nggak ada delay. Coba kalau delay, telat, lucu nih si AA, berarti kamu harus ketawa. Sekarang juga perintahkan angkat mulut, tapi belum keluar paru-parunya. Telat setengah jam, saya udah pulang sekarang. Ini serius hadirin. Bisanya keluar suara, coba kalau cuman ketawa tapi nggak ada suaranya, nyeplos. Ada ketawa dan untung ketawanya seragam. Coba kalau
masalah saudara. Betul? Luar biasa. Luar biasa. Sambil duduk begini miliaran karunia Allah, miliaran. Udah otak ini ngatur di sini, jantung berdetak, paru-paru ngambil udara, disuka sebarkan, diedarkan ke seluruh tubuh, jadi racun tubuh dikeluarkan, belum lagi angin nahan. Sambil duduk tuh kan ada yang sampai tut gitu. Dia ketawa itu sambil miringnya tet lah. Aman katanya, aman. Nikmat dari Allah itu hadirin. Bisa duduk, bisa ketawa, bisa kedip, bisa mendengar. Masya Allah. Jarang orang syukur ini. Betul? Capek aja mikirin masalah, keinginan yang gak cocok, tersinggung, sakit hati, dendam kesumat. Ya capek, uang yang belum ada, bisnis yang belum selesai, omongan orang yang tidak cocok dengan harapan. Wah capek. Padahal tidak mendatangkan apapun selain dosa. Syukur yang datangkan tambahan nikmat. Terima kasih sahabatku sekalian. Semoga ada hikmah. Selamat menikmati hari Jumat ini. Hari ini saya panjang sekali, ini 1 jam ya. Harusnya ada tanya jawab. Udah aja, silakan tanya jawab masing-masing ya. Semoga ada hikmahnya. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah waktu syuruk ini hadirin.